Saat ini timnas Indonesia tengah mengalami kesulitan. Itu terjadi usai mereka bermain buruk di babak kualifikasi Piala Dunia. Hasil yang membuat mereka kini berada di posisi terbawah klasemen sementara. Kondisi yang membuat Shin Tae-yong harus melakukan perombakan besar-besaran karena jika terus seperti ini, bisa saja Indonesia gagal meraih target mereka, yakni lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kini beberapa langkah sudah mulai dilakukan. Lantas langkah seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, kurang lebih 1,5 bulan lagi Piala Asia resmi digulirkan. Kini ada banyak tim yang mulai mempersiapkan skuadnya demi ajang 4 tahunan tersebut. Mereka melakukannya agar bisa tampil maksimal di lapangan. Di antara tim tersebut adalah Thailand. Negeri Gajah Putih itu direncanakan akan melakukan uji coba dengan timnas Jepang. Uji coba itu dilakukan pada awal tahun mendatang dan akan dilangsungkan di Stadion Nasional Tokyo. Tentu sebuah hal positif yang ditunjukkan oleh dua tim tersebut. Karena dengan begitu, mereka semakin siap untuk menatap Piala Asia. Selain Thailand dan Jepang, persiapan juga akan dilakukan oleh timnas Indonesia. Skuad Garuda dikabarkan akan menjalani TC di negara Turki. TC itu akan dilakukan mulai tanggal 20 Desember sampai 6 Januari. Selain TC, timnas Indonesia dikabarkan juga akan menjalani beberapa uji coba, entah melawan klub lokal Turki atau melawan salah satu peserta di Piala Asia. Jika melawan salah satu peserta Piala Asia, mungkin tim itu adalah Iran. Karena wakil Timur Tengah tersebut sebelumnya memang dirumorkan bakal beruji coba dengan timnas Indonesia. Sayangnya, pada TC nanti, kemungkinan skuadnya tidak akan lengkap. Itu terjadi karena pemain yang bermain di Eropa kemungkinan tidak akan dilepas oleh klubnya. Hal yang bisa diterima, karena TC yang akan dilakukan tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Itu berarti pemain seperti Patinama, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, hingga Sandy Walsh akan melewatkan TC yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia. Mereka baru bisa bergabung saat turnamen akan dimulai. Jika begitu, maka TC nanti hampir dipastikan hanya diikuti oleh pemain yang bermain di Liga 1. Mungkin akan ketambahan dengan pemain yang bermain di Asia seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Jordi Amat. Tentu sebuah kondisi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Shin Tae-yong. Namun bagaimana lagi? Karena aturannya memang seperti itu. Pelatih asal Korea Selatan itu pun juga tidak bisa melayangkan protes ke klub pemain yang bersangkutan. Lebih lanjut, selain memikirkan TC yang akan dilakukan di Turki, Shin Tae-yong juga harus menentukan siapa pemain yang akan dibawanya di Piala Asia nanti. Untuk waktunya, Shin Tae-yong diberi batas AFC sampai tanggal 10 Desember mendatang. Untuk ini, PSSI dan Shin Tae-yong harus bekerja sama soal pemain naturalisasi yang belum beres, seperti Nathan Choon, Jay Itzas, hingga Justin Hubner. Ya, ketiga pemain itu sebelumnya ditargetkan akan beres sebelum Piala Asia digelar. Wajar jika semua persiapan itu dilakukan, karena saat ini Indonesia tengah dalam keadaan yang sangat sulit. Keadaan yang terus berlanjut hingga ajang Piala Asia nanti. Selain soal keadaan, persiapan memang harus dilakukan oleh Indonesia karena pada tahun depan adalah tahun tersibuk. Karena selain Piala Asia, Indonesia juga akan kembali bermain di babak kualifikasi Piala Dunia.
Selain kabar persiapan timnas, ada berita-berita lain yang tampaknya menarik untuk disimak. Berita pertama adalah soal kemungkinan Emil Audero untuk membela Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, kiper kelahiran Mataram itu bertemu dengan orang Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya tampak bercanda sambil mengucapkan kata deal. Kata itu mungkin berarti jika Emil Audero telah deal untuk mau bergabung dengan timnas Indonesia. Ciao. Berita berikutnya datang dari Amar Berkic. Mungkin banyak yang bertanya bagaimana nasib Berkic setelah membela Indonesia di ajang Piala Dunia, terutama soal masa depannya. Apakah masih membela Garuda atau malah membela Serbia, tempat ayahnya berasal? Namun baru-baru ini ayah Berkic mengkonfirmasi jika anaknya tersebut akan terus membela timnas Indonesia. Soal persyaratannya juga tidak akan sulit, karena sejak lahir, Berkic adalah warga negara Indonesia. Like that people thinks that Amar is a naturalization player. It's a totally wrong, right? Yeah, it's wrong. He has a passport, Indonesian passport from the birth. So no extra passport made now for this. No, it's just Indonesian passport. Very simple. He has Indonesian citizenship from the birth. So he has a passport dari lahir. So it was no problem. They just extend the passport now. Okay. So it was very easy because he has a nationality of Indonesia from the birth, from his birth. We just Sebagai akhir dari pembahasan kali ini, semoga persiapan yang akan dilakukan oleh Indonesia berjalan lancar, agar nantinya mampu tampil maksimal di ajang Piala Asia. Untuk kabar Emil Audero, semoga ada titik terang karena untuk saat ini, Indonesia memang sedang membutuhkan sosok kiper bermental baja. Sedangkan Amar Berkic, kini statusnya telah jelas jika dirinya akan membela Indonesia di masa depan. Semoga bakat sepak bolanya terus terasah bersama Hoffenheim agar nantinya bisa diandalkan oleh skuad Garuda. Jadi itulah pembahasan tentang persiapan timnas Indonesia jelang Piala Asia, sekaligus berita soal kemungkinan Emil Audero yang dinaturalisasi oleh PSSI.